Kemajuan lahir saja, tiada artinya tanpa dibarengi kemajuan batin. Karena lahir itu, tidak kekal adanya. Kejahatan, barulah disebut kejahatan sesungguhnya. Apabila orangnya tidak berusaha untuk mengubah atau memperbaiki kejahatan dan semua kesalahannya itu. Alam itu kekal abadi, karena hidup bukan untuk diri pribadi. Lihat saja matahari itu, dia muncul dan tenggelam, sesuai dengan tugasnya, yang sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Ia melakukan tugasnya semata-mata untuk memberi, atau menjadi berguna bagi tiap makhluk yang membutuhkannya. Sedikit pun tak pernah meminta, itulah sang matahari. Lihatlah lautan bebas, pusat kehidupan. Tidak saja pusat kehidupan berjuta macam ikan dan benda hidup lainnya, juga pusat kehidupan manusia dan makhluk di darat. Dari laut datangnya zat kehidupan, karena dari lautlah datangnya air di darat. Akan tetapi, seperti matahari sifatnya, laut pun tidak pernah meminta, hanya memberi. Sifat alam yang suci. Alam memberi dan memberi, tak pernah meminta. Segala sesuatu di alam ini, dapat dipergunakan oleh manusia, bahkan sesudah manusia mati, bumi masih memberi tempat, untuk menyelimuti jenazahnya. Kau dan aku, mana lebih tahu tentang kebaikan dan keburukan? Yang besar mencela terlalu kecil, yang kecil bilang terlalu besar. Memang demikian sifat manusia, tak dapat menerima kekuasaan alam, yang serba gaib. Makin tinggi kepandaian seseorang, maka semakin terbukalah matanya, bahwa semua yang disebut kepandaian itu, sebenarnya hanyalah kosong belaka. Makin terbuka mata orang akan kekuasaan alam, makin terasalah olehnya betapa kecil tak berarti adanya dirinya. Betapa menggelikan dan tiada harganya segala macam kepandaian yang dimiliki manusia. Kalau Yang Maha Kuasa mencabut tenaga dan kegunaan otak, habislah semua yang dianggap oleh manusia sebagai kepintaran itu. Bahkan lebih hebat lagi jika Yang Maha Kuasa menghentikan napas yang keluar masuk tanpa disengaja oleh manusia, karena akan lenyaplah wujud yang disebut manusia. Apakah makhluk yang begini lemah, yang mengandalkan hidup dan keadaannya dari pengaruh alam, patut menyombongkan diri dan menganggap diri sendiri pandai? Menggelikan sekali. Apabila Tian menghendaki nyawa seseorang, walaupun 1000 orang dewa datang menolong, orang itu pasti akan mati juga. Jalan Tuhan memang luar biasa, dan tidak dapat dimengerti oleh manusia, dan memang sudah menjadi kewajiban manusia, untuk menyerahkan seluruh hasil dan keputusan kepada Tian dengan penuh iman dan kepercayaan. Akan tetapi, jangan kau lupa pula, bahwa manusia juga berhak untuk berikhtiar, untuk berusaha, demi kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Penyerahan secara membuta tanpa disertai ikhtiar, itu bahkan berarti penghinaan namanya. Kau dilahirkan bertanah air, berbangsa, semua itu bukankah kehendak Tian pula? Kalau kau tidak dapat membela bangsa dan tanah air, membiarkan tanah air dan bangsa dihina dan diinjak-injak oleh kaki orang lain, apa kau patut disebut seorang anak bangsa?
Pada waktu rumah tangga aman dan tentram, saudara-saudara saling bercakaran masih tidak mengapa. Akan tetapi, kalau rumah tangga sedang terancam bahaya kebakaran, semua saudara harus bersatu padu memadamkan api. Hutan sungai tetap murni, tak berubah apabila tiada tangan kotor orang menjamah. Mengapa tempat tinggal orang kacau belaka? Mengapa mereka saling bunuh tiada habisnya? Katakan manusia berakal budi, katakan manusia makhluk tertinggi. Aku lebih kagum melihat burung dan kelinci. Katakan dusun, kota, indah dan damai. Aku lebih cinta hutan dan sungai. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa menjadi inspirasi. Mohon dukungan dari para secuing dan secuie dalam bentuk like dan subscribe.